Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes. Semoga kita semuanya senantiasa sehat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting pada dunia otomotif, yaitu berbagi tentang tips-tips bagaimana caranya kita menghemat anggaran ataupun pengeluaran pada operasional kendaraan kita. Sebelumnya mohon maaf pada teman-teman semuanya bahwa video latar yang saya tampilkan ini adalah sebuah pemandangan. Tujuannya adalah agar kita tidak bosan pada saat nanti mendengarkan informasi yang akan saya bagikan. Oke, bahwa setiap kita pasti akan sangat berusaha bagaimana caranya menghemat sebuah anggaran atau pengeluaran untuk kegiatan servis ataupun sejenisnya pada kendaraan kita. Bahkan mungkin sebisa mungkin adalah bahwa kalau kita punya kendaraan ini jangan sampai kita sering ke bengkel atau dalam kurun waktu dekat kita bolak-balik ke bengkel untuk menservis kendaraan kita. Nah, agar jangan sampai terjadi hal tersebut, maka ada beberapa tips yang perlu kita ketahui bersama agar kendaraan kita ini nantinya adalah awet, tidak cepat rusak, dan tentunya membuat anggaran yang kita keluarkan ini jauh lebih hemat daripada apabila kita tidak menggunakan tip-tip berikut ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kepada teman-teman yang belum subscribe agar untuk bisa subscribe di video ini dan tekan tombol like serta loncengnya supaya teman-teman semuanya bisa memperoleh informasi lebih lanjut dari konten-konten saya berikutnya. Baik, kita mulai tips yang pertama. Ketika teman-teman ini ingin bepergian menggunakan kendaraan atau mobil, maka pada saat awal di start dan mesin hidup, ini usahakan jangan langsung mobil ini dimajukan atau dimundurkan. Tunggu mesin hidup 1 atau 2 menit. Ini tujuannya adalah agar sistem pelumas itu mampu memasuki ruang-ruang mesin yang perlu diberikan pelumasan, karena selama kendaraan berhenti kemungkinan di bagian-bagian tersebut belum terlumasi. Nah, apabila teman-teman ini begitu start langsung memajukan atau memundurkan kendaraan, dikhawatirkan bagian-bagian yang belum terlumasi ini akan bekerja dan kemudian akan terjadi keausan. Keausan yang terjadi pada komponen-komponen mesin ini, inilah yang nantinya akan mengakibatkan suara mesin kendaraan kita ini menjadi lebih kasar dari biasanya. Maka sebaiknya teman-teman hindari pada saat start awal kendaraan dihidupkan, jangan sampai langsung dimajukan atau dimundurkan, apalagi langsung untuk berjalan pada jangka waktu yang relatif lama. Tip yang kedua adalah apabila kendaraan sudah berjalan dan kemudian kita berhenti di traffic light atau lampu merah menyala, maka sebaiknya handle persneling atau transmisi ini kita netralkan. Dan kemudian pada saat awal mau berjalan kita masukkan ke posisi gigi 1. Jangan sampai kita pada saat awal berjalan ketika habis berhenti di lampu merah misalnya, kita menggunakan gigi 2 atau bahkan mungkin menggunakan gigi 3. Ini sangat tidak bagus karena pada saat awal mau berjalan ini torsinya sangat besar. Tegangan puntir yang terjadi pada komponen pemutar ini sangat besar. Sehingga apabila kita menggunakan gigi 2 atau gigi 3, ini sama saja kita memaksakan komponen untuk bekerja. Dan kita tahu apabila sebuah keterpaksaan yang terjadi, maka itu akan mengakibatkan suatu kerusakan walaupun dalam jangka waktu yang lama. Tip yang ketiga,
pada tip yang ketiga ini, apabila kendaraan kita berhenti dalam posisi mesin mati, maka jangan sekali-kali kita menginjak-injak atau mencoba menekan-nekan pedal rem. Jadi pada saat mesin mati itu booster rem tidak bekerja. Karena booster rem itu bekerja berdasarkan hisapan udara ke intake manifold mesin yang berada di ruang booster, sehingga injakan pedal rem ini nanti kemudian menjadi ringan. Maka pada saat mesin mati ini injakan pedal rem itu terasa sangat berat. Kenapa? Booster tidak bekerja. Dan apabila ini kita paksa kita injak, maka mengakibatkan sobeknya membran pada booster rem. Jika membran pada booster sobek, maka mengakibatkan rem tidak akurat. Bahkan bisa timbul gejala rem blong. Sangat bahaya kan? Tip yang keempat, untuk setir. Pada saat kendaraan berhenti dan posisi mesin mati, ini jangan sampai kita memutar-mutarkan roda setir atau roda kemudi. Kenapa? Karena sistem kemudi yang menggunakan power steering pada saat mesin mati, power steering ini tidak bekerja. Apabila kita memaksa memutar roda setir, maka itu artinya kita memaksa bekerja power steering yang tanpa aliran minyak ataupun tanpa aliran arus yang menggunakan teknologi EPS. Maka ini akan sangat berbahaya dan merusak power steering, sehingga memutar roda setir pada saat mesin berhenti, mobil berhenti, ini akan mengakibatkan power steeringnya cepat rusak. Tips yang kelima, rutin memperhatikan interval pergantian oli dan filter oli. Jangan sampai tentang masalah oli dan filter oli ini menjadi sesuatu yang tidak terperhatikan sama sekali. Karena pelumas atau oli ini sangat vital manfaatnya, sangat penting kegunaannya pada kerja mesin di kendaraan kita. Oke. Beberapa tips sudah saya sampaikan pada teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila kita bisa melaksanakan tips-tips yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semuanya bisa menghemat anggaran, bisa lebih ekonomis dan tidak boros lagi, tidak perlu bolak-balik ke bengkel untuk menservis mobil lagi karena kendaraan kita dalam klasifikasi terawat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan bisa disempurnakan pada konten-konten yang berikutnya. Dan terima kasih atas support, dukungannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.